Cek cek, halo Gabuters, gimana kabarnya? Gimana? Ngupil masih pakai kelingking? Pakai ibu jari dong biar pro. Oke, kembali lagi sama si Udin sebagai narator di sini yang stillin di ladang jagung seperti biasa, jagain monyet, jagain babi biar jagungnya aman sampai panen. Buat modal nikah nih, bray. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah film yang berjudul The Transporter. Film ini dibintangi oleh om kita bersama, yaitu Om Jason Statham. Jadi film ini bercerita tentang seorang mantan anggota militer yang bekerja sebagai kurir yang mengantar barang apa saja. Kurir serbaguna maksudnya. Dia terpaksa terjun ke dalam dunia kriminal lantaran ia melanggar aturannya sendiri. Dia harus bermasalah dengan customernya yang seorang mafia berbahaya. Oke, karena ini bukan Bang John AK7, jadi kalian gak perlu pasang handspring, gak perlu kencangkan celana dalam, gak perlu simetriskan posisi rebahan. Kalian mau nonton sambil jungkir balik, mau kepala di bawah kaki di atas, terserah. Oke, tanpa cekicrotan, kita langsung aja putar filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang terparkir. Di dalam mobil itu duduk jagoan kita yang bernama Frank Martin. Ini orangnya. Ketika jamnya berbunyi, ia pun menghidupkan mobilnya dan keluar dari tempat parkir itu. Setelah beberapa menit perjalanan, ia pun memarkirkan mobilnya di depan sebuah bank. Tiba-tiba, ternyata ia akan mengantar sekelompok perampok yang baru saja melakukan perampokan. Ketika saatnya berangkat, Frank tak mau menghidupkan mobilnya lantaran perampok itu melanggar kesepakatan awal. Karena kesepakatan yang harus Frank angkut adalah 3 orang penumpang dengan berat 254 kg. Sedangkan sekarang perampok itu berjumlah 4 orang. Frank bilang dengan jumlah itu mobil tidak akan mampu berakselerasi penuh yang memungkinkan mereka mudah tertangkap polisi. Akibatnya ketua perampok itu harus mengikhlaskan salah satu anak buahnya. Dan Frank pun mulai memacu mobilnya. Polisi demi polisi bisa Frank kecoh. You don't mind, I just condition it. Akhirnya mereka sampai tujuan dengan selamat. Sekarang para perampok itu pindah ke pengantar mereka selanjutnya, sedangkan Frank tugasnya sudah selesai. Ketika di rumah, Frank bergegas membersihkan mobilnya dan mengganti plat mobilnya. Beruntung seorang inspektur datang ketika ia sudah selesai dengan mobilnya. Inspektur ini kita panggil saja Inspektur Ladusing. Si Ladusing ini datang karena ia curiga bahwa Frank lah yang menjadi pengemudi perampokan tadi. Karena mobil BMW keluaran tahun 1999 inilah yang mereka identifikasi sebagai mobil pelarian perampokan tadi. Namun karena Frank melakukan dengan bersih, si Ladusing tidak mendapatkan sedikit pun kejanggalan. Dan akhirnya ia pergi tanpa mendapatkan apapun. Amangadinya maksudnya malam harinya Frank dapat customer lagi. Paket yang harus ia antar yaitu sebuah tas dengan berat 50 kg. Keesokan harinya ia mengambil paket itu dan mulai melakukan pengantaran. Di tengah perjalanan ban mobilnya pecah dan ia berniat menggantinya dengan ban serep yang ada di bagasinya. Ia kaget ketika membuka bagasi karena paket yang ia bawa bergerak. Setelah selesai mengganti ban mobil, ia pun melanjutkan perjalanan. Karena penasaran dan sedikit curiga bahwa yang ia bawa adalah manusia, Frank mencoba melanggar aturannya sendiri dengan membuka paket yang ia bawa. Dan yang benar saja itu adalah seorang manusia.
Di sini karena Frank adalah orang yang baik hati, ia memberikan perempuan itu minum dan melanjutkan kembali perjalanan. Di perjalanan, perempuan di dalam tas tadi meronta dan ketika ia buka, ternyata perempuan itu ingin buang air. Kembali lagi karena Frank orangnya baik hati, ia mengizinkannya, namun dengan lehernya diikat. Ketika buang air, perempuan itu tak pernah kembali. Saat Frank cek, ternyata perempuan itu sudah kabur. Frank pun mulai melakukan pengejaran. Saat sampai di mobil, sekarang kita kenalan dengan si penerima paket. Dia kita panggil saja Alimuddin. Ketika Frank sampai, Alimuddin sempat menyinggung Frank karena keterlambatannya dalam mengantar paket. Ketika mengambil paket di bagasi, di situ juga terlihat polisi tadi yang sudah Frank bungkus. Setelah selesai melakukan transaksi, Frank hendak pergi. Namun Alimuddin menahannya dan berniat menggunakan jasa Frank untuk kedua kalinya. Dan Frank setuju, paketnya berupa satu buah koper yang beratnya kira-kira 1 kilogram. Di perjalanan, Frank mampir ke sebuah warung untuk mengisi perut. Saat keluar dari warung itu, Frank membeli minuman untuk 2 polisi yang ia bungkus tadi. Ketika berjalan ke mobil, dengan membabi buta Frank mendatangi rumah Alimuddin. Masih di dalam rumah itu, perempuan sebagai paket tadi berusaha kabur. Perempuan ini kita panggil saja Maimunah. Di sisi lain, Frank masih berusaha menemukan Alimuddin. Untuk kabur, ia mencuri mobil di rumah itu. Di perjalanan pulang, ternyata Maimunah sudah berada dalam mobil itu. Karena tidak mau mendapatkan masalah lagi, Frank mengeluarkan Maimunah dan meninggalkannya di tengah jalan. Namun karena Frank adalah orang yang baik hati, tidak sombong dan suka bersedekah, ia pun kembali untuk menjemput Maimunah. Ketika sudah sampai di rumah, Frank mulai menanyakan siapa Maimunah. Setelah mengetahui namanya, ia pun membuka ikatan Maimunah dan memberinya makan. Kemudian ia ke kamarnya untuk tidur. Setelah selesai makan, Maimunah menyisir rumah Frank hingga ia menemukan sebuah box berisi masa lalu Frank. Di situ terlihat baju tentara, tanda pengenal sebagai tentara, dan piagam serta foto-foto Frank saat bertugas dulu. Di sebuah rumah sakit, Alimuddin mendatangi anak buahnya yang sudah terbaring tak berdaya. Ia menanyakan siapa yang melakukan ini semua. Anak buahnya memberitahukan kalau yang melakukan ini adalah si transporter tadi atau si pengantar. Alimuddin sempat terdiam. Karena takut anak buahnya membocorkan ke polisi kejahatannya, Alimuddin dengan tanpa rasa iba ia membunuh anak buahnya itu. Pagi harinya saat Frank bangun, terlihat Maimunah sangat baik sekali kepada Frank dengan membuatkan kopi serta pisang goreng. Ketika Maimunah membuka pintu untuk mengambil susu, Inspektur Ladusing sudah berada di situ. Sepertinya ia masih penasaran dengan Frank. Di sini Maimunah berpura-pura menjadi tukang masak barunya Frank. Ternyata tujuan si Ladusing ke sini untuk menanyakan Frank tentang mobil Frank yang mereka temukan hancur karena bom tadi. Namun Frank bilang bahwa mobilnya telah dicuri dan dia berniat melaporkan itu hari ini. Di sini Maimunah juga membantu Frank berbohong dengan bilang dia yang membawa Frank pulang ketika mobilnya dicuri. Karena tak melihat mobil yang terparkir di luar, si Ladusing curiga mereka berbohong. Namun dengan santai mereka menunjukkan mobil yang Frank curi di rumah Alimuddin tadi. Saat Ladusing mengecek, untungnya ia tak mengecek bagian depan mobil. Hingga Maimunah menunjukkan kemesraan kepada Frank yang membuat Ladusing menghentikan pengecekan. Sebelum pergi, Inspektur Ladusing menyuruh Frank dan Maimunah ke kantornya untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Ketika kembali dan mengobrol di dalam rumah, Frank sedikit curiga karena kesunyian yang terjadi. Tiba-tiba untung saja Frank memiliki tempat untuk kabur jika terjadi hal seperti ini, yaitu sebuah lubang yang tersambung ke laut. Bahkan ia sudah menyimpan peralatan menyelam untuk membantu mereka kabur. Setelah beberapa menit menyelam, mereka sampai di sebuah gerbang bawah air. Ternyata itu adalah rumah cadangan Frank. Siang harinya mereka memenuhi undangan Inspektur Ladusing. Di sini Inspektur Ladusing sudah mengetahui perihal rumah Frank yang hancur. Namun Frank dan Maimunah menjelaskan ketika rumah itu terbakar mereka sedang berenang romantis di pinggir pantai. Dan mereka tidak mengetahui sebab dan akibat rumah itu terbakar. Tiba-tiba Inspektur Ladusing dipanggil untuk menemui seseorang. Setelah inspektur pergi, dengan cepat Maimunah membuka komputer untuk mencari data Alimuddin agar inspektur tahu siapa orang yang harus dia cari. Dan ketika Ladusing kembali, ia sudah selesai dengan komputer itu. Saat mengantar keluar, Ladusing sedikit iba dengan masalah yang menimpa mereka. Dan Ladusing memberi mereka uang untuk membeli makan dan menyewa hotel. Setelahnya, Maimunah ingin pergi menemui Alimuddin. Namun Frank tak mau ikut karena tak mau masuk masalah Maimunah lebih dalam. Ia pun sudah tak peduli lagi dan ia menyarankan Maimunah untuk berhenti berurusan dengan Alimuddin dan memulai dari awal hidupnya. Mendengar itu, dengan berlinang air mata Maimunah mengutarakan kalau sekarang ayah dan keluarganya sedang diselundupkan oleh Alimuddin dan akan dijadikan budak. Dan yang mengetahui kapal dan kontainer tempat penyelundupan itu hanya Alimuddin. Melihat Maimunah menjelaskan sambil terisak, akhirnya Frank ingin membantu. Di dalam kantornya, Ladusing tersenyum dan mengucapkan terima kasih melihat data Alimuddin di komputernya. Ketika Alimuddin masuk ke ruangan kantornya, ternyata Maimunah dan Frank sudah berada di situ. Frank menodongkan pistol sedangkan Maimunah berusaha mencari nomor kontainer dan nomor kapal penyelundupan itu. Namun mereka tak menemukannya hingga pegawai Alimuddin mengabarkan jika ayahnya Maimunah akan datang ke situ. Mendengar itu, Frank kaget. Tapi di sini Maimunah malah menodongkan pistol ke arah Frank hingga ayahnya Maimunah sampai di tempat itu. Di sini saya jelasin dulu yang terjadi sebenarnya, yaitu ayahnya Maimunah dan Alimuddin ini bekerja sama untuk menyelundupkan manusia dari Cina untuk dijual di sini. Sedangkan Maimunah berusaha menghentikan kejahatan ayahnya dengan melibatkan Frank yang punya latar belakang militer. Tiba-tiba petugas di bawah mengabarkan kalau polisi sedang menuju ke tempat mereka. Mendengar itu, dengan cepat mereka menahan Frank dan memukul Frank hingga pingsan. Ketika Inspektur Ladusing tiba, Alimuddin mengarang cerita kalau Frank berusaha menyandra dan menculik Maimunah. Karena semua orang di situ menyalahkan Frank, terpaksa Inspektur hanya membawa Frank. Sekarang Frank sudah terbangun di dalam penjara. Di sini Ladusing mulai menanyakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Karena Ladusing tahu Frank bukan orang jahat. Dia juga sebenarnya tahu kalau selama ini Frank berbohong padanya. Namun karena Frank melakukan semuanya dengan bersih, Ladusing belum bisa membuktikan kebohongan itu. Akhirnya Frank menceritakan yang sebenarnya. Dan Frank juga meminta Ladusing untuk membebaskan orang yang diselundupkan itu. Namun Ladusing hanya bilang bahwa dia akan melakukan penyelidikan karena ia tidak bisa melakukan penangkapan tanpa bukti yang kuat. Akhirnya Frank mengajukan diri untuk menyelesaikan masalah ini karena jika terlambat semua orang di kontainer itu akan bernasib buruk. Dan Frank bilang dia akan menyelesaikan ini kurang dari 12 jam. Si Ladusing pun setuju. Sekarang mereka sedang membuat drama agar Frank bisa keluar dari situ tanpa membahayakan jabatan si Ladusing. Setelah keluar mereka bergegas ke pelabuhan. Kemudian Frank mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika sudah memasuki waktu maghrib, Frank sampai di sebuah pelabuhan peti kemas. Dan ia mulai mengecek satu persatu kontainer di situ. Ternyata Maimunah juga ada di situ. Maimunah masih berusaha membujuk ayahnya untuk tidak melanjutkan kejahatannya. Masih di area itu, Alimuddin mulai mengangkut kontainer. Sekarang ia sedang menjelaskan ke sopirnya kemana harus mereka bawa kontainer itu. Untuk Frank, sekarang ia mulai membunuh anak buah Alimuddin satu persatu.
Tak mau rencananya terhambat, Alimuddin pun memutuskan untuk memulai perjalanan mereka. Hingga Frank harus menjatuhkan diri ke laut agar bisa lolos dari gempuran anak buah Alimuddin. Pagi harinya, kira-kira setelah azan subuh lah, Frank berusaha mengejar konvoi Alimuddin dengan mobil rongsokan yang ia dapat di pelabuhan peti kemas itu. Akibat terlalu dipacu, mobil itu mengeluarkan asap. Frank yang tak mau menyerah mencoba mengejar sebuah pesawat seorang petani, hingga ia bisa memaksa petani itu untuk membantunya. Di atas pesawat, Frank menyuruh petani itu untuk menghubungi Inspektur Ladusing dan menyuruhnya datang ke sini. Lalu ia pun babu dari pesawat itu, terjun payung maksudnya. Setelah mendarat, Frank berhasil menabrakkan dua mobil dengan parasut yang ia gunakan. Frank juga sekarang berhasil merebut kemudi satu mobil pembawa kontainer itu. Frank terjatuh dan harus bergelantungan di kolong mobil. Sekarang Frank bisa menghentikan satu kontainer, namun tiba-tiba Ayah Maimunah menodongkan senjata padanya dan menggiring Frank ke pinggir laut untuk dieksekusi. Tiba-tiba Maimunah akhirnya menembak ayahnya sendiri karena tak tahan dengan kelakuan bejat ayahnya itu. Di saat bersamaan, Inspektur Ladusing sampai di situ. Di akhir film terlihat orang yang diselundupkan dikeluarkan dari kontainer. Dan film pun tamat. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Tapi jangan lupa lah subscribe. Biar saya bisa monet nih. Simbiosis mutualisme lah kita. Oke. Makasih yang udah subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya.